Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Saya doakan mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk mengikuti pembelajaran matematika pada hari ini. Oke, ketemu lagi dengan Pak Fajar di sini menemani belajar matematika pada kesempatan hari ini. Baiklah anak-anakku sekalian, kembali saya ingatkan untuk senantiasa jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, silakan disiapkan terlebih dahulu alat tulisnya dan marilah kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar materi perbandingan, ya, dengan kompetensi dasar yang ingin kita capai bersama, yaitu menjelaskan rasio dua besaran yang satuannya sama ataupun berbeda dengan fokus pada faktor skala dan proporsi, kecepatan dan debit. Kemudian yang kedua yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran yang satuannya sama dan berbeda dengan fokus pada faktor skala dan proporsi, kecepatan dan debit. Baiklah, langsung saja kita mulai pembelajaran pada hari ini. Apa itu perbandingan, ya? Perbandingan merupakan istilah matematika untuk membandingkan dua objek atau lebih. Jadi sebenarnya kita boleh membandingkan lebih dari dua objek, misalnya 3 objek, 4 objek, atau 5 objek. Kalau cuma satu objek bagaimana? Ya tentunya kita tidak bisa karena tidak ada pembandingnya, gitu ya. Jadi perbandingan itu minimal ada dua objek yang kita bandingkan. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, perbandingan itu dapat dinyatakan dengan 3 cara, ya. Perbandingan itu dapat dinyatakan dengan 3 cara. Kalau di dalam matematika kita contohkan membandingkan dua angka. Kalau dalam kehidupan sehari-hari misalnya membandingkan antara uang Andi dan uang Budi, membandingkan antara nilainya si A dengan nilainya si B dan lain sebagainya, itu merupakan salah satu contoh bentuk perbandingan seperti itu. Atau membandingkan jarak rumahnya si Budi dan jarak rumahnya si Andi dari sekolahan, itu juga bisa. Oke, kembali, perbandingan dapat dinyatakan dengan 3 cara. Yang pertama menggunakan pecahan. Nah, kalau kita ingin membandingkan antara 3 dan 5, bentuk perbandingan 3 dan 5 kita nyatakan menggunakan pecahan itu dengan 3/5, ya. Cukup kita tuliskan 3/5. Bentuknya seperti apa? Aturan mainnya yang disebut terlebih dahulu kita buat sebagai apa? Pembilang yang di atas, ya. Kemudian yang terakhir pembandingnya ini kita tuliskan sebagai penyebut. Jadi bentuk perbandingan 3 dibanding 5 kita nyatakan dengan 3/5. Oke. Kemudian yang kedua, untuk menyatakan perbandingan bisa dipisahkan dengan titik 2 seperti ini, ya. Titik 2. Kemudian kalau kita mau menyatakan perbandingan 3 dibanding 5, maka kita nyatakan 3/5. Oke, cara membacanya bukan 3 dibagi 5, akan tetapi 3/5 atau 3 dibanding 5. Gitu ya, diingat. Kalian jangan membaca 3 dibagi 5, akan tetapi dibaca 3 dibanding 5. Kemudian cara yang ketiga, untuk menyatakan suatu perbandingan, dua bilangan dipisahkan dengan kata dari.
ya, kata dari. Nah, kemudian untuk bentuk perbandingan 3 dibanding 5, kita nyatakan 3 dari 5. 3 dari 5. Misalnya kalau dipecahan 3 per 5 itu kan artinya 3 bagian dari total keseluruhan ada 5. 3 dari 5 sama saja seperti ini. 3 dari 5. Gitu ya. Mudah dimengerti ya. Oke, kita lanjutkan. Oke. Kemudian ada yang perlu diperhatikan dalam suatu perbandingan anak-anakku sekalian. Perbandingan itu tadi kan dinyatakan dengan tiga cara. Pecahan, menggunakan titik 2 atau kata dari. Nah, di sini untuk menyatakan suatu perbandingan itu dinyatakan dalam bentuk yang paling sederhana. Jadi ketika nanti ditemukan belum sederhana, maka kalian harus menyederhanakan terlebih dahulu. Contohnya, usia Budi 20 tahun dan usia Ani 15 tahun. Tentukan perbandingan usia Budi dan Ani. Oke, kita coba dengan menggunakan pecahan terlebih dahulu biar lebih mudah ya. Usia Budi itu berapa? Usia Budi dibanding usia Ani sama dengan usia Budi itu 20 tahun. Sedangkan usia Ani itu 15 tahun. Ini ya. Usia Budi 20 tahun, usia Ani 15 tahun. Usia Budi dibanding usia Ani itu sama dengan 20 dibanding 15. Apakah sudah selesai di sini? Belum. Kenapa? Karena ini belum bentuk yang paling sederhana. Kita masih bisa menyederhanakan. Di semester yang lalu di materi penyederhanaan, ketika kita mau menyederhanakan dalam bentuk yang paling sederhana, bisa kita gunakan apa? FPP ya. Jadi FPP-nya 20 dan 15 itu adalah 5. Jadi 20 dibagi 5, 15 dibagi 5 itu nanti kita akan menemukan bentuk yang paling sederhana, yaitu 20 bagi 5 hasilnya 4, 15 bagi 5 hasilnya 3. Kalau kalian mau membagi dengan tahap-tahapan, artinya tidak langsung dengan FPP-nya boleh. Misalnya dibagi 2 bisa, oh ternyata tidak bisa. Bagi 3 tidak bisa, bagi 4 tidak bisa, bagi 5 oh keduanya bisa dibagi 5, itu pun boleh. Yang penting kalian harus menemukan bentuk yang paling sederhana, artinya tidak bisa dibagi dengan bilangan yang sama lagi ya. Oke, jadi didapatkan perbandingan usia Budi dan Ani adalah 4 dibanding 3. Oke, gitu ya. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Kemudian bagaimana cara menghitung perbandingan kalau semisal kita sudah tahu perbandingannya berapa banding berapa? Oke. Ya. Ya. Kalau kita mencari nilai suatu perbandingan, banyak A itu sama dengan nilai perbandingannya A per total nilai perbandingan dikali total hasil. Nah, ini rumusnya seperti ini ya. Caranya seperti ini. Contohnya di sini dimisalkan perbandingan kelereng Amir dan Budi adalah 2 banding 3. Jika jumlah kelereng mereka adalah 15, berapa banyak kelereng Amir? Yang di sini ditanyakan adalah banyak kelereng Amir ya, kelereng Amir. Maka yang kita misalkan adalah kelerengnya Amir. Nah, kita misalkan kelereng Amir sebagai A.
Nah, jadi kelerengnya Amir itu yang ini ya, A yang akan kita cari ya, A ini. Kemudian nilai perbandingan A atau nilai perbandingannya kelerengnya Amir adalah 2 ya, 2. Ini kan Amir 2. Yang disebut duluan Amir dan Budi. Amir duluan yang disebut ya, maaf ya. Yang disebut duluan adalah Amir. Maka yang di depan ini adalah punya Amir. Punya Amir berapa? 2 ya. Nilai perbandingannya A adalah 2. Berarti kita sudah dapat yang atas ini. Nilai perbandingannya Amir adalah 2. Kemudian berapa total nilai perbandingannya? Total perbandingannya itu adalah yang ini. 2 ditambah 3 ya. Jadi 2 ditambah 3. Nilainya Amir dan nilainya Budi dijumlahkan. 2 ditambah 3 hasilnya adalah 5. Jadi kita dapatkan total nilai perbandingannya adalah 5. Kemudian total hasilnya berapa? Total hasil yang dimaksud ini adalah jumlah kelereng mereka, kelerengnya Amir dan Budi ya. Jadi jumlah kelerengnya Amir dan Budi itu ada berapa ini? Ada 15 ya. Jadi total hasilnya itu ada 15. Oke, karena sudah kita ketahui semua komponennya, maka bisa kita cari menggunakan rumus ini. Nah, banyak kelereng Amir atau A ini, A ya, itu adalah nilai perbandingan A dibagi total nilai perbandingan dikali total hasil. Nilai perbandingannya A itu adalah 2. Kita tuliskan di sini 2. Kemudian total perbandingannya adalah 5 ya. Nah, kemudian kita kalikan 2 kali 15 itu 30 dibagi 5 itu adalah 6. Jadi banyak kelereng Amir adalah 6 gitu ya, bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Oke, bentar. Oke, kita lanjutkan dengan perbandingan senilai ya. Jadi di dalam perbandingan ini nanti kita akan belajar 2 macam perbandingan, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Akan tetapi pada kesempatan kali ini kita belajar perbandingan senilai dulu. Untuk perbandingan berbalik nilai kita akan pelajari di pertemuan yang selanjutnya. Oke, apa itu perbandingan senilai atau perbandingan seharga? Nah, perbandingan senilai atau perbandingan seharga adalah perbandingan yang apabila salah satu objek itu bertambah, maka yang lainnya pun akan ikut bertambah. Apabila salah satu objek bertambah, maka yang lainnya pun akan ikut bertambah. Contohnya, oke, perbandingan antara jumlah pensil yang dibeli dengan uang yang harus dibayar. Semakin banyak pensil yang dibeli, maka otomatis ya semakin banyak uang yang harus dibayar. Nah, kalau pensilnya semakin banyak, maka uang yang kita butuhkan pun semakin banyak. Misalnya kalau dalam soal seperti ini, sebuah mobil memerlukan 1 liter bensin untuk menempuh jarak 10 km. Kalau 1 liter itu jaraknya 10 km. Nah, tentukan jarak yang ditempuh mobil itu jika menghabiskan 2 atau 3 atau 4 liter bensin dengan menggunakan tabel atau grafik, serta tentukan bentuk persamaannya. Misalnya seperti ini ya. Oke, misalkan 1 liter itu 10 km, maka kita buat tabelnya seperti ini ya. X itu sebagai bensin yang dibutuhkan,
kemudian Y itu sebagai jarak yang bisa ditempuh. Kalau 1 liter itu 10 km, maka kalau 2 liter itu berapa? Kalau 1 liter 10, maka 2 liter itu berarti 20. Dari mana? 1 biar kedua itu harus dikali 2. 1 liternya 10, maka ya otomatis 2 liternya adalah 20. Berarti kalau 3 liter berapa? 30. Oke. Kalau 4 liter 40. Gitu ya. Kemudian kalau kita buat secara grafik ya, kita sudah dapatkan tadi kalau 1 itu 10, 2 itu 20, 3 30, 4 40. Maka kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik di sini, yang bawah sumbu X ya, yang X itu kita sebagai bensin atau banyak BBM yang kita butuhkan. Kemudian yang sumbu Y ini kita sebagai jarak yang ditempuh. Oke, tadi kalau 1 liter maka dia akan menempuh jarak 10. Oke, ketemu di sini titiknya. Kemudian kalau 2 liter maka jarak yang ditempuh adalah 20 km. Kemudian kalau 3 liter itu 30 km. Kalau 4 liter itu jarak yang ditempuh adalah 40 km. Maka kita tarik garis untuk jalan hubungan. Kita hubungkan titik-titik yang ada ya, akan membentuk garis seperti ini. Inilah grafik yang dimaksud, gitu ya. Tinggal kalian masukkan dari tabel ini, tabel yang tadi kalian telah buat, kalian masukkan ke sini. Kalau 1 liter berarti 10, kalau 2 liter berarti 20, kalau 3 liter berarti 30 dan seterusnya. Oke, baik. Nah, kita masuk ke contoh soal yang lain. Misalkan harga 10 ballpoint adalah Rp20.000. Tentukan berapa harga 3 ballpoint. Oke, di sini saya sajikan cara yang simple, yang lebih mudah biar kalian lebih paham. Oke, kita tuliskan terlebih dahulu. Untuk harga 10 ballpoint itu adalah Rp20.000. Maka kalau 10 ballpoint itu 20.000, kalau 1 ballpoint itu berapa? 20.000 dibagi 10. Berapa? 2.000. Oke, kita sudah dapat harga 1 ballpoint. Maka kalau 3 ballpoint itu berapa? Nah, 3 ballpoint itu 3 dikali 2.000 ya. 3 ballpoint dikali harga 1 ballpointnya kan 2.000 ya. 3 dikali 2.000 berapa? 6.000. Jadi kita dapatkan harga 3 ballpoint adalah Rp6.000. Kemudian untuk soal yang nomor 2, yaitu sebuah model pesawat terbang panjang badannya 18 cm, kemudian lebar sayapnya 12 cm. Jika panjang badan pesawat sesungguhnya 15 meter, berapa lebar sayap pesawat sesungguhnya? Ini yang ditanyakan, lebar sayap pesawat sesungguhnya. Oke, kita tuliskan dulu apa yang diketahui dari soal ini ya. Kita tuliskan ulang. Panjang badan model itu adalah 18 cm. Kemudian lebar sayap model itu 12 cm. Ini ya. Kemudian panjang badan sesungguhnya, badan pesawat sesungguhnya adalah 15 meter. Badan pesawat sesungguhnya ada 15 cm. Yang ditanya, berapa lebar sayap pesawat sesungguhnya? Oke, di sini kita misalkan lebar sayap pesawat sesungguhnya sebagai A. Oke. Maka Maka kita dapatkan panjang badan model dibanding lebar sayap model
itu sama dengan panjang badan sesungguhnya dibanding lebar sayap sesungguhnya. Ingat ya, perbandingannya harus senilai. Perbandingannya senilai. Kalau model ya di bawahnya juga model. Oke, kalau sayap sesungguhnya di sini juga sesungguhnya, jangan dibolak-balik ya. Kalau di sini panjang juga yang sebelahnya juga harus panjang. Kalau lebar yang sebelahnya juga harus lebar ya. Harus selaras, harus nilai. Panjang ini panjang, kalau lebar ini juga lebar ya. Ini namanya perbandingan senilai. Kalau yang satu naik, yang lain juga ikut naik. Kalau yang satu bertambah, yang lain juga ikut bertambah. Makanya untuk perbandingan senilai harus sama. Kalau yang atas panjang, ini juga panjang, ini lebar, yang ini juga harus lebar. Oke. Panjang badan model itu ada berapa? 18 cm kita tuliskan. Lebar sayap model ada berapa? 12 cm kita tuliskan di sini. Kemudian panjang badan sesungguhnya ada 15 cm, ada 15 meter di sini. Kemudian lebar sayap sesungguhnya ada A, karena kita yang akan kita cari belum kita ketahui, maka kita misalkan saja sebagai A. Oke. Kemudian yang selanjutnya ini bisa kita sederhanakan terlebih dahulu ya. Karena ini sudah sama-sama sentimeter, maka bisa kita coret ya. Oke, sebentar. Oke. Karena sama-sama sentimeter, maka bisa kita coret. Oke. Nah, kemudian yang ini kita sederhanakan dulu. 18 dan 12 masing-masing bisa dibagi berapa? Dibagi berapa? Bisa dibagi 6 ya. 18 bagi 6 itu 3, 12 dibagi 6 itu 2. Ini bentuk yang paling sederhana. Oke, kita tuliskan ulang. 3/2 itu sama dengan 15 meter per A. Kemudian setelah seperti ini yang perlu kalian perhatikan, masing-masing ruas dikalikan KPK dari kedua penyebut. Oke, penyebutnya itu yang sini 2, yang ini 2 ya, yang ini A, yang ini 2. Maka KPK dari 2 dan A adalah berapa? Iya, KPK-nya adalah 2A. Ini sudah kita pelajari dulu. Kalau lupa kalian bisa buka di materi bentuk aljabar di semester sebelumnya ya. Oke. Karena KPK-nya adalah 2A, maka masing-masing ruas, baik itu ruas yang sebelah kiri ini maupun sebelah kanan, dikalikan dengan KPK-nya. KPK-nya adalah 2A. Oke. Kemudian kita kerjakan dulu satu persatu. Di sini 2 dibagi 2 hasilnya berapa? 1. Oke ya. Kemudian A dibagi A di sini dibagi A hasilnya juga 1. Maka akan dihasilkan tinggal apa? 3 dibagi 1 3 kali A, maka hasilnya adalah 3A itu sama dengan 15 meter kali 2 atau 2 kali 15 meter, sama saja ya. Maka hasilnya adalah 3A sama dengan 30 meter. Kalau 3A itu 30 meter, maka kalau A adalah 30 dibagi 3. 30 meter dibagi 3 berapa? 10 meter. Maka didapatkan lebar sayap sesungguhnya adalah 10 meter. Gitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Silakan untuk yang terakhir kalian kerjakan pada buku tugas dan kumpulkan pada pertemuan pertama nanti ketika kita sudah masuk ke pembelajaran ya. Jangan lupa juga Pak Guru ingatkan, silakan kalian juga
catat ya. Buat ringkasan materi yang sudah kita pelajari dalam video pembelajaran ini. Kemudian di buku tugas kalian kerjakan soal yang ada di sini. Oke, silakan dicatat, ada 4 soal. Soal yang pertama yaitu banyak kelereng Andi ada 20 dan banyak kelereng Budi ada 15. Tentukan perbandingan banyak kelereng Andi dan Budi. Kemudian soal yang kedua yaitu soal nomor 2, perbandingan banyak karet gelang Dina dan Dini adalah 3 dibanding 5. Jika banyak karet gelang mereka ada 40, berapa banyak karet gelang Dina? Oke, kemudian yang ketiga, sebanyak 5 orang pengrajin keranjang mampu membuat 30 buah keranjang dalam sehari. Pertanyaannya, berapa banyak keranjang yang mampu dibuat oleh 7 orang pengrajin dalam sehari? Ini ya. Kemudian yang keempat, sebuah model mobil mempunyai panjang 10 cm dan lebar 6 cm. Jika panjang mobil sebenarnya adalah 250 cm, berapa lebar mobil sebenarnya? Oke, silakan 4 soal ini kalian kerjakan di buku tugas dan bisa kalian kumpulkan di pertemuan pertama nanti ketika kita sudah masuk ke pembelajaran di kelas ya. Oke, baiklah. Sebelum Pak Guru akhiri, tetap semangat belajar dan tentunya jaga protokol kesehatan. Meskipun kita tidak bisa bertatap muka, saya harap kalian tetap rajin belajarnya, tetap semangat belajarnya. Kalau semisal nanti ada yang mau ditanyakan, bisa kalian tanyakan via kolom komentar dan jangan lupa absen ya. Ataupun kalian boleh juga untuk bertanya langsung ke Pak Guru via WhatsApp atau media sosial yang lainnya gitu ya. Oke, terima kasih. Pak Guru akhiri. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.